Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Melati, NVM 5021227, akan menyampaikan materi tentang elemen-elemen kurikulum 13, kurikulum darurat, dan kurikulum merdeka. Mata kuliah TLA Kurikulum, dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Elemen kurikulum 2013. Elemen perubahan kurikulum dari KTSP ke kurikulum 2013 terdapat pada 4 domain, yakni yang pertama standar kompetensi kelulusan, 2 standar isi, 3 standar proses, 4 dan standar penilaian. Perubahan terjadi sebagai jawaban terkait dengan faktor perkembangan penduduk Indonesia dilihat dari pertumbuhan penduduk usia produktif. Selain itu juga terdapat tantangan eksternal. Tantangan ini merupakan tantangan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Elemen kurikulum 2013 yang pertama yaitu standar kompetensi kelulusan adalah penjabaran pencapaian yang harus dimiliki oleh siswa setelah mengikuti proses pembelajaran. 2. Standar kompetensi penilaian. Untuk mengukur pencapaian kompetensi yang dimiliki oleh siswa, maka sistem penilaian juga berubah. Pada awalnya penilaian hanya mengukur kompetensi pengetahuan. Maka pada kurikulum 2013 penilaian secara otentik, yakni mengukur semua kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan proses dan penghasilan. Di slide selanjutnya yaitu standar isi, merupakan materi yang harus diberikan kepada siswa untuk mencapai standar kompetensi kelulusan. Pada standar isi ini ada 3 kompetensi yang harus dicapai, yakni kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar proses mengandung sistem atau cara atau teknik bagaimana kita menyampaikan materi kepada siswa. Pada kurikulum KTSP, standar proses berfokus pada eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi, sedangkan pada kurikulum 2013 dilengkapi dengan mengamati, menanya, mengelola, menyajikan, menyimpulkan, dan menciptakan. Di slide selanjutnya yaitu elemen-elemen kurikulum darurat, merupakan salah satu kebijakan baru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kebijakan ini dilakukan untuk meringankan kesulitan belajar selama pandemi, khususnya belajar selama sekolah tetap melaksanakan kegiatan pembelajaran jarak jauh, dan dipastikan kurikulum darurat ini dapat digunakan untuk jenjang pendidikan anak usia dini, SD, SMP, SMA, dan SMK. Kurikulum darurat yang difungsikan sebagai penyederhanaan kompetensi dasar. Modul pembelajaran berisi panduan untuk guru, asisten dalam hal ini orang tua atau wali, dan siswa itu sendiri. Kurikulum darurat mengurangi setiap mata pelajaran, menitik beratkan kepada kompetensi esensial dan prasyarat pembelajaran pada jenjang selanjutnya, jadi tidak luas tapi mendalam. Selanjutnya yaitu elemen-elemen kurikulum merdeka. 1. Dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dibagi menjadi 5 elemen kunci yaitu akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. 2. Elemen kunci dari kebinekaan global ada 4, yaitu mengenal dan menghargai kebudayaan, komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan, dan terakhir berkeadilan sosial. 3. Elemen kunci dari gotong royong ada 3, yaitu kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. 4. Elemen kunci dari mandiri ada 2, yaitu pemahaman diri,
situasi yang dihadapi, dan regulasi diri. 5. Elemen-elemen dari bernalar kritis. Ada 3, yaitu memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, memrefleksi dan mengevaluasi pemikiran sendiri. Yang terakhir yaitu elemen kunci kreatif ada 3, yaitu menghasilkan gagasan yang original, menghasilkan karya dan tindakan yang original, dan memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan-permasalahan yang ada. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.